Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita saling meneguhkan satu sama lain, agar apapun situasi hidup kita tetap dikuatkan dan setia mengikuti Tuhan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, maka Dia selalu menyertai kita semua dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kisah tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Maria dan Yusuf menjadi contoh teladan bagi semua orang tua, yaitu mereka memenuhi hukum agama Yahudi, mempersembahkan putra mereka ke hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali diingatkan, Anda yang menikah kembali diingatkan untuk melakukan tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Ada 3 tujuan perkawinan. Saya harap Bapak Ibu masih ingat 3 tujuan perkawinan itu. Tujuan perkawinan yang pertama adalah kebahagiaan suami istri. Yang kedua adalah keturunan. Yang ketiga adalah pendidikan keturunan itu. Maka orang tua dipanggil untuk terus mendidik anaknya, tidak sekedar menghadirkan anaknya ke dunia, tapi bertanggung jawab atas kehidupan anaknya selanjutnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Maria dan Yosef bertanggung jawab untuk mempersembahkan Yesus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Mereka tetap setia pada hukum yang ada. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga tetap setia mempersembahkan anak-anak kita, tidak sekedar melahirkan mereka, tapi juga mendidik mereka menurut hukum Tuhan dalam kehidupan kita semua? Bagaimana orang tua mendidik anak agar dia tetap setia pada iman akan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menikah dan memiliki anak itu mungkin mudah. Tapi proses pendidikan dan pendampingan anak yang Tuhan percayakan kepada Anda selalu tidak mudah. Akan banyak tantangan, akan banyak sekali godaan-godaan. Tetapi bagaimana Anda tetap setia membimbing dan mendidik anak-anakmu agar mereka tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tanggung jawab orang tua memang tidak mudah. Tetapi justru disitulah kita dipanggil sebagai orang tua agar anak kita tetap setia pada imannya. Agar anak kita boleh jalan dan selalu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya. Mendidik anak-anak zaman dulu mungkin jauh lebih mudah daripada mendidik anak-anak zaman now atau zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang berhadapan dengan kecanggihan teknologi. Tapi bagaimana orang tua tetap mendidik anaknya secara baik, supaya anaknya tahu apa yang harus dia buat dan apa yang tidak. Jangan sampai kecanggihan teknologi membawa anak Anda semakin jauh dari Tuhan. Kita lihat contoh sederhana. Anak-anak zaman sekarang lebih sibuk dengan handphonenya daripada mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Maka bagaimana tugas orang tua? Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita mendidik keluarga kita agar ketika kita makan, usahakan supaya anak itu bisa berbicara. Kita bisa berbagi pengalaman akan apapun yang kita lakukan. Handphone dipinggirkan dulu. Kita juga mendidik anak kita untuk selalu bersyukur akan apapun yang hendak dia lakukan. Dia harus berdoa, dia harus menghadirkan Tuhan agar apapun yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak kita semua dalam kesederhanaan dan kesalehan. Maria dan Yusuf mempersembahkan buah hatinya kepada Allah sebagai Bapa yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia. Mereka mempersembahkan Yesus sebagai utusan kepada kita semua untuk menyelamatkan kita. Maria dan Yusuf sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri yang taat pada ajaran Yahweh. Kita diingatkan hari ini sebagai orang tua, sekali lagi akan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ada baiknya ketika Anda ke gereja, Anda membawa anak Anda, supaya mereka juga belajar untuk menggunakan waktu. Ada saat di mana mereka belajar, ada saat di mana mereka harus ke gereja untuk menerima tubuh dan darah Kristus dan bersyukur akan rahmat-rahmat yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah kita juga mampu mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah? Kita mempersembahkan anak-anak kita juga mempersembahkan diri kita secara utuh dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak, Ibu, kita diingatkan hari ini akan kesetiaan Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus. Maka tugas Bapak, Ibu adalah mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu dengan segala kekuatanmu, agar mereka menjadi anak-anak yang takwa kepada Tuhan. Anak-anak yang sekalipun sibuk dengan pendidikan, tapi selalu ingat dan berdoa akan kebaikan Tuhan. Anak-anak yang mau memberikan waktunya lebih banyak kepada Tuhan. Mereka boleh belajar, mereka boleh sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, tapi mari kita bawa mereka
agar mereka juga tetap ingat akan cinta dan belas kasih Tuhan bagi mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengar dan meresapi firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha sempurna, sempurnakanlah di dalam diri kami rahmat-Mu berkat santapan suci yang kami sambut, sebagaimana Engkau memenuhi keinginan Simeon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus. Semoga kami pun kelak Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.